Selamat malam teman-teman semuanya, selamat bergabung ya untuk kegiatan malam hari ini diskusi online ya luar biasa ini. Sambil kita tunggu teman-teman dari Bravo, Belambangan Royal Volunteer dan juga Mbak April. Nah, kita tunggu aja. Kita terima. Nah, ini kan tadi putus-putus. Ya, bisa didengar dengan jelas suaranya Mas Alif, Mbak April. Aman. Aman ya? Oke, Aman. kita mulai diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini, Mas Laros Banyuwangi bisa bertemu kembali dalam diskusi online di Facebook dan juga di akun Instagramnya @maselaros. Kali ini kita di malam 10 November ya, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan akan melakukan diskusi online bersama dengan tema interpretasi pahlawan dari generasi milenial untuk masa depan. Nah, tentunya dalam diskusi pada malam hari ini Mas Laros Banyuwangi tidak sendiri, tetapi ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, pemuda-pemuda yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini, pada malam hari ini, Mas Laros Banyuwangi ditemani oleh yang pertama, oleh Mas Alif. Selamat malam, Mas Alif, apa kabar? Selamat malam, baik Mas. Nah, Mas Alif ini merupakan salah satu juga pemuda dan juga tim dari komunitas Bravo, Belambangan Royal Volunteer, merupakan salah satu komunitas sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan pada malam hari ini posisi Mas Alif berada di mana ini, Mas Alif? Di Surabaya saya, Mas. Di Surabaya. Sesuai tema kita malam hari ini ya, nanti kita bicara tentang Hari Pahlawan. Kalau kita bicara Hari Pahlawan, tentunya nggak lepas dengan salah satu tempat, yaitu salah satunya Surabaya. Dan di satu lagi pemateri yang selanjutnya, teman diskusi Mas Laros Banyuwangi malam hari ini ada Mbak Aprilita Pela Alvira. Nggih, betul nggih namanya ya? Ya, betul. Ya, yang sekarang posisi di mana, Mbak April? Di Bandung, tepatnya di Kopo. Di Bandung. Nah, tepat sekali nih. Ya, satu di Surabaya, satu di Bandung, satu di saya di Banyuwangi. Ini merupakan edukator sahabat Museum Asia Afrika. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi yang luar biasa dengan tema tentang kepahlawanan dengan interpretasi pahlawan dari generasi milenial untuk masa depan. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Pahlawan, ini selalu diperingati setiap tahunnya, khususnya di Indonesia, karena memang ini kaitannya dengan peristiwa setiap tanggal 10 November yang ada di Surabaya. Nanti lebih detailnya bisa langsung disampaikan oleh Mas Alif. Nah, tentunya dalam peringatan Hari Pahlawan ini tidak hanya sekedar seremonial belaka yang hanya diagendakan setiap tahun, diperingati setiap tahun tanpa dimaknai apa makna dari Hari Pahlawan itu. Nah, pada malam hari ini diskusi kita akan melihat bagaimana Hari Pahlawan dari sisi generasi milenial. Jadi nanti biar teman-teman semuanya yang nonton video ini baik di akun YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi maupun di akun Instagram-nya Mas Laros dan juga Mas Alif di akunnya Bravo dan juga Mbak April bisa belajar bareng tentang makna dari Hari Pahlawan ini. Nah, langsung saja kita akan sharing di sesi yang pertama ini bersama Mas Alif Farda, yaitu Mas Alif bisa menjelaskan
dari sudut pandang Hari Pahlawan ya, dari sisi sejarah khususnya yang ada di Surabaya. Dan tentunya juga langsung dijawab juga, siapa sih yang pantas disebut pahlawan menurut Mas Alif, dan juga nanti bisa disinggung sejarah Hari Pahlawan khususnya yang di Surabaya, dan nanti Mbak April bisa cerita tentang nilai-nilai kepahlawan atau mungkin sejarah tentang Hari Pahlawan ini yang ada di Bandung. Karena kalau kita lihat ya di buku-buku sejarah saat ini maupun ketika Mas Laros SD pun juga selalu ada sejarah yang luar biasa. Ada, kalau ada yang di Surabaya ada peristiwa Malabi, kalau di Bandung ada peristiwa Bandung Lautan Api dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan oleh Mbak April, dan yang di Surabaya ada Mas Alif. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Alif. Monggo Mas Alif, selamat bergabung. Iya, Mas Sai, ini langsung saja ya. Jadi langsung lepas aja ya. Iya, betul. Kita diskusi santai ringan. Nggak usah terlalu berat banget. Yang penting jadi, malam hari ini diskusinya bisa cair. Monggo. Seperti kemarin-kemarin ya Mas saya. Iya, betul. Nah, saya juga pertama selamat malam kepada teman-teman semua, kepada Mas Laros, kepada Mbak April. Terima kasih sudah mau menemani diskusi di malam ini. Saya kemarin sudah menghubungi Mas Sai dan juga Mbak April, mau diskusi nih peringatan Hari Pahlawan. Besok kan sekarang tanggal 9 November, besok kebetulan peringatan Hari Pahlawan di tanggal 10 November tahun 2022. Nah, tadi Mas Sai sempat membeberkan bahwasannya Hari Pahlawan itu bukan seremonial saja, tapi juga Hari Pahlawan itu banyak mana yang harus kita bedah satu-satu, nanti kita bedah satu persatu nantinya. Dan juga mungkin tadi sempat disinggung pahlawan itu siapa sih? Kalau menurut ya, karena ini judulnya interpretasi pahlawan dari generasi milenial untuk masa depan bangsa. Kalau pahlawan sendiri saya ambil kutipannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pahlawan ini adalah orang yang berani dan berkorban kebenaran untuk bangsa dan negara. Tapi juga apa sih Hari Pahlawan ini? Yang pertama tentunya mengenang jasa para pahlawan ya, apalagi berkaitan dengan adanya hari peringatan pahlawan ini. Pahlawan apa sih? Pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajah. Nah, biasanya yang dilakukan di Hari Pahlawan ini seperti upacara, ziarah kubur, berdoa bersama, dan juga menggelar diskusi-diskusi interaktif di kita ini tentang pahlawan di Indonesia atau pahlawan dengan kemerdekaan. Kami dengan Hari Pahlawan ya, saya diskusi malam ini karena perlunya kita juga sebagai generasi milenial belajar juga kenapa sih diperingati Hari Pahlawan di 10 November, dan juga kenapa kita perlu dan penting belajar sejarah, karena juga kita ingin dengan belajar sejarah mungkin sejarah kejadian yang tidak terjadi, kejadian yang waktu terjadi bisa di masa datang. Mungkin itu aja Mas, pembukaan sedikit tentang pahlawan sendiri, bisa dilanjut. Nah, terima kasih Mas Alif atas sedikit penjelasan untuk di sesi awal ini ya. Nah, untuk sesi yang kedua nanti bisa Mbak April bisa menjelaskan bagaimana kaitannya dengan sejarah pahlawan
Hari Pahlawan yang ada di Bandung, dan tentu pertanyaan yang sama juga, siapa yang pantas disebut sebagai pahlawan? Monggo, Oke, waktu dan kesempatan saya berikan. oke, baik. Jadi, dari sudut pandang April, pahlawan itu kayak orang yang memang sudah mendedikasikan hidupnya buat negara kita, Indonesia, dan juga pengorbanannya itu memang kita apa eh, kita arsipkan dalam maupun itu buku, maupun itu situs, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang ada di Bandung mengenai Hari Pahlawan itu ada yang namanya peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api ini tuh sama halnya dengan peristiwa yang ada di Surabaya. Sama latar belakangnya juga sama mengenai pelucutan itu apa alat-alat sama. Jadi lebih lebih pas dan cocok kalau misalnya antara kedua kota ini tuh digabungkan. Jadi pada awalnya apa itu karena dilatar belakangi oleh Perang Dunia II yang sudah dimenangkan oleh Inggris. Inggris itu datang ke Indonesia, tepatnya ke Bandung. Halo, apa Iya, Mbak. trending nggak sih? Ya, bisa didengar jelas sekali. Halo, Aman. trending? Ya, nah jadi datangnya sekutu itu yaitu Inggris karena dilatar belakangi oleh Perang Dunia II. Jadi mereka tuh menganggap bahwa karena mereka itu menang perang, juga mereka datang ke Indonesia untuk membantu Belanda mengeluarkan para tawanan Indonesia. Nah, kronologinya lebih tepat itu rakyat itu diminta buat menyerahkan senjata-senjata yang pernah diambil oleh para rakyat Indonesia dari uh, Jepang sama ya Alif yang latar belakangnya datang ke Surabaya itu. Nah udah kayak gitu karena pada saat itu selain mereka pengen mengosongkan mengambil senjata dari para masyarakat, mereka juga pengen kalau Bandung itu mengosongkan wilayah di kawasan Bandung Barat pada saat itu. Pada saat itu tuh Bandung Barat menjadi tempat pusat militer, khususnya di daerah Hotel Savoy Roma, Afrika, di tengah-tengah kota. Nah, mereka tuh pada bermukim itu dan mereka juga memberikan sebuah ultimatum kalau misalnya Bandung ini tidak segera dikosongkan maka akan dibom kan. Nah, ya kayak gitu dari Sultan Syahrial terhadap penjabat itu diminta untuk segera rakyat Bandung ini tuh menjauh sejauh 11 radius kilometer dari pusat kota. Sehingga pada tanggal 24 Maret 1746 itu pemerintah ya, mencoba rakyat memobilisasi rakyatnya untuk menjauh dari kota Bandung dan memberi hanguskan kota Bandung. Jadi hampir sama sih sama yang ada di Surabaya, lakukan sama, mengikuti senjata di peristiwanya. Mungkin itu puluhan. Oh iya ini Mbak April. Untuk tempat-tempat sejarah yang kaitannya dengan peristiwa Bandung Lautan Api dengan lokasi di Mbak April saat ini apa jauh? Nah, itu dekat. Dekat. Kebetulan April itu sisi kota.
rumahnya. Jadi dan April juga mengikuti sebuah komunitas itu berpusat di kota juga. Kita juga sering ke situs-situs yang berkaitan dengan sejarah di Kota Bandung. Salah satunya yaitu Hotel Saparhoman, Preanger yang menjadi pusat militer dari adanya peristiwa Bandung Lautan Api. Sampai sekarang pun bangunannya juga masih ada ya? Kalau Mas Alip gimana Mas Alip? Situs-situs yang kaitannya dengan peristiwa Hari Pahlawan itu juga dekat dengan lokasi atau jauh? Atau mungkin Mas Alip juga pernah ke sana? Lumayan dekat sih Mas. Jadi saya kebetulan di Surabaya Timur dan juga akses ke kotanya sendiri cuma 3-5 kilo lah, nggak terlalu jauh. Dan dekat ya. Malah ada jauhan yang saya dengan Pulau Merah berarti. Mas saya tadi sempat ada yang lupa. Ya. Saya menyampaikan ini ya. Saya sejarah di Surabaya ya. Ya. Jelaskan dikit lah. Ini saya ambil benang merahnya saja karena juga lumayan banyak ya Mas saya peristiwa saya ambil benang merah. Itu di 1942 itu Jepang mendarat di Pulau Jawa. Kalau yang Mbak April lebih dekat dengan juga dia peristiwa merah ya. Jadi tanggal 8 Maret itu 1942 koloni pada Jepang itu 10 tahun di Indonesia, ratusan tahun itu sumber-sumber yang di Indonesia. Belanda itu mengaku menyerah di tanggal 8 Maret 1942 dengan perjanjian Kalijati, dan kemudian ada peristiwa lagi tanggal 15 Agustus 40 ada peristiwa lagi tanggal 15 Agustus 1945 Jepang ini menyerah kepada sekutu, jadi bukan kepada Indonesia, jadi kepada. Nah akhirnya juga adanya di tanggal itu juga adanya pada sebelumnya sih, pada tanggal sebelumnya mereka dibom di Jepang itu bom Nagasaki dan Hiroshima. Dia juga akan siap itu Agustus tahun 1945 dan pertama insiden oleh Indonesia. Kemudian September Inggris mendarat di Jakarta dan juga cukup pasukan Jepang oleh sekutu. Sekutu ini dari berbagai komunitas ya. Jadi seperti perkumpulan seperti AMI, Allied for Netherlands, East Indies, dan juga lain-lain. Dan kemudian ini peristiwa penting di tanggal 19 September tahun 1945 itu pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya, dan disitulah adanya insiden Hotel Yamato, pengibaran bendera Belanda, dan kemudian biasanya disaksikan di teatrikal perjuangan di kota Surabaya. Ini pasti ada cerita yang diedikan atau di teatrikal di Hotel Majapahit.
Jadi dulu hotel Yamato kemudian berubah Majapahit yang sekarang itu Jalan Tunjungan, Mas Fauzi. Jadi kalau jalan-jalan Surabaya jangan lupa mampir di Jalan Tunjungan. Itu ada lagu juga kan dulu. Sampai sekarang saya sering nongkrong juga sering mengabadikan momen di hotel. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945, Inggris mendarat di Surabaya, melakukan peluncuran kepada Jepang, sekutu Netherlands East Indies juga, jadi dan semuanya yang ada di situ, dan juga situasi ini menegangkan karena juga antara rakyat Indonesia, Belanda, dan Inggris ini saling berseteru, jadi lumayan menegangkan di tanggal itu. Nah, kemudian tanggal 27 Oktober 1945 itu meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan Inggris. Jadi tadi udah ada Jepang, pertama ada Belanda nih, kemudian ada Jepang, kemudian ada sekutu, kemudian ada Inggris juga yang saling berseteru di negara ini, dan kemudian pada tanggal itu meletuslah pergolakan atau pertempuran di Surabaya. Nah, dan juga di seluruh Indonesia tanggal 27 Oktober 1945. Nah, kemudian tanggal 29 Oktober 1945 ini ada Indonesia menyepakati bahwasannya ada gencatan sekitar. Kemudian, nah ini yang sudah disebutkan sama ya, tanggal 3 Oktober 1945 insiden Jembatan Merah atau tewasnya Jenderal AWS Malabi. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan Inggris kemudian marah dan mengultimatum seperti kayaknya tadi sudah disampaikan Mbak April. Jadi juga di Surabaya terjadi ultimatum gencatan senjata, dan sampai tanggal 10 November pukul 6 waktu Indonesia Barat ya tentunya itu. Jadi pagi jam 6 pagi Inggris juga menyerbu masuk di Surabaya, dan kemudian perlawanan lah rakyat Indonesia melawan Inggris di situ, melawan sekutu juga, dan pejuang-pejuang ini juga berbasis dari pondok pesantren, dari pesantren juga ada, juga dari kaum pemuda, ada juga warok atau akamsi dari Surabaya sendiri, atau dari wilayah-wilayah sekitar Surabaya, Tuban, Malang, Gresik, dan sekitarnya. Tentunya juga Jombang yang itu menjadi peran penting sendiri dalam peristiwa 10 November ini. Walaupun di peristiwa 10 November ini pejuang-pejuang ini gagal juga mengusir Inggris, tapi juga ini adalah perang yang besar yang terjadi di Surabaya. Dan saya sempat baca kemarin, jadi teman-teman yang dari Surabaya sempat ke Jombang itu meminta izin kepada Kiai, dan kemudian disuruh juga sama Kiai wasiatnya untuk tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian juga waktu itu juga perlawanan ini sudah semuanya itu dengan adanya pemimpin juga yang menyiarkan lewat radio, yang kita pasti tahu lah, identik juga pahlawan di Surabaya itu adalah Bung Tomo juga. Ya, makanya dari promo itu juga main dekat, dia tidak mau dimakamkan di Taman Pahlawan.
dekat dan bersentuhan dengan pahlawan, tapi beliau sudah bagus, juga banyak, dan tanggal ini sama, uh, kemudian dalam 3 minggu setelah tanggal November, uh, diperkirakan 6.000 sampai 16.000 jiwa yang mengakibatkan, tadi ada banyak dan juga pihak ini 600 sampai 2.000 prajurit meninggal dunia akibat tanggal 10. Gimana Mas Alif? Sudah, Mas? Ya. Ya, itu sedikit ulasan ya kaitannya tentang sejarah Hari Pahlawan, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Bandung. Nah, berbicara tentang Hari Pahlawan, tentu ada nilai-nilai yang luar biasa yang dapat kita pelajari, khususnya untuk generasi milenial. Nah, Mbak April dan Mas Alif kan juga bagian dari generasi milenial. Nah, ada hal yang cukup menarik yang ingin saya tanyakan tentang sebenarnya nilai-nilai apa sih sebenarnya yang dapat kita ambil dari peristiwa Hari Pahlawan ini. Pertama mungkin saya bisa bertanya kepada Mbak April. Monggo bisa langsung dijawab. Nilai-nilai apa yang dapat kita ambil khususnya sebagai generasi milenial ya yang dapat kita ambil dari peristiwa Hari Pahlawan ini. Oke, jadi menurut April, apa sih yang harus kita ambil dari adanya Hari Pahlawan itu? Yang jelas, yang pertama yaitu nilai nasionalisme, sikap patriotisme. Itu kayaknya menjadi dasar seorang manusia untuk menjadikan negaranya itu bakal sekuat apapun, itu tumbuh dari situ. Cukup? Boleh. Suaranya kayaknya nggak begitu kedengaran. Udah, Mas. Udah? Oh iya. Ya, kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Ya, hampir sama ya, sama Mbak April. Jadi tadi sudah sampaikan, jadi saya juga cuma menambahi rasa dari nilai-nilai tadi juga apa sih nasionalisme dan patriotisme, dan juga tentunya rasa semangatnya dari yang dicontohkan juga dari pahlawan yang sudah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia, dan juga tentunya ada etika di sini yang tidak bisa ditinggalkan ya Mas saya. Tadi ada pahlawan yang berjuang itu, kemudian beliaunya sowan dulu ke Mbah Yai di Jombang itu. Saya dari ceramahnya Gus Baha ini, tadi sempat ada seseorang pengalaman juga yang sebelum berangkat ke medan perang beliau sowan dulu. Nah ini adalah etika, Nah etika juga penting di masa ini ya Mas Rai, karena di sekarang kalau misalkan kita belajar tentang 10 November, tentang Hari Pahlawan, itu sudah banyak tentang sejarah-sejarahnya di buku atau di mata pelajaran di sekolah. Tetapi juga saya tekankan tadi di nilai etika. Nah, contoh kecilnya nih, kita jalan sama di depan orang tua. Nah, khususnya kita kalau misalkan ngomongin etika atau sopan santun atau norma, terkenal dengan Indonesia banget. Jadi orang luar negeri itu mengenal sikap-sikap ini. Indonesia ini yang disebut pasti sikapnya, etikanya itu yang paling awal. Nah, contohnya kalau orang Jawa kita jalan itu, kalau dulu saya sampai sekarang sih itu kalau jalan di depan orang tua itu merunduk.
bilang nuwun sewu, bukan minta uang ya, tapi nuwun sewu itu. Jadi itu etika yang diajarkan oleh leluhur-leluhur sama pejuang-pejuang. Nah tadi juga sempat disebutkan, saya sebutkan sendiri sih. Tadi pahlawan juga bukan hanya punya arti satu makna, tapi kalau misalkan kita juga pahlawan kita banyak, jadi mulai dari datang dari orang tua, dari guru, dari nenek moyang, bahkan pejuang-pejuang yang baik berjuang di kemerdekaan dan agama juga tentunya. Nah itu adalah sebuah pahlawan juga bagi saya kalau misalkan itu pendapat saya ya. Nah kemudian lanjutkan lagi, nah dengan adanya teknologi yang cukup canggih ini Mas saya Ya. Sedikit prihatin ya, etika-etika itu sedikit luntur gitu. Nah di perkembangan zaman ini anak kecil kalau lewat sama orang tua kadang ya udahlah lewat seruntul gitu ya. Kalau bahasa orang desa kan gitu ya, pokok lari gitu aja. Terus kemudian Tata ada kromo juga, akhlaknya sudah mulai luntur ya, betul. nah kemudian ada juga kalau misalkan masuk rumah nih, contoh kecilnya bagi orang Jawa itu mulai dari sebenarnya suaranya mantul ya, enggak Mas saya Enggak. Udah. aman. Jadi bagi orang Jawa ini sudah dipikirkan mulai dari desain rumah. Jadi desain rumah ini itu ternyata ketika saya belajar sama teman saya arsitektur dari yang dulu pernah penelitian di Sanggaran itu sempat belajar tentang arsitektur Jawa. Nah, dari arsitektur Jawa itu saya belajar dari depan rumah. Jadi depan rumah itu biasanya kalau orang Jawa atau joglo, biasanya rumahnya joglo itu depan rumahnya agak pendek. Saya. Jadi tegak orang saya ini akan lebih pendek gitu. Nah, dari itulah kita desain atau arsitektur rumah itu sendiri. Kita kalau sekarang rumah kan langsung bebas gitu ya. Tidak ada seperti itu kalau rumah-rumah modern sekarang. Tapi kalau dulu apa sih fungsinya kayak gentengnya lebih atau emperan ya? Atau apa ini Mas? Kalau bilang bahasa Indonesia emperan itu apa? Teras. 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 Nah, teras ini agak pendek nih. Jadi nah, orang yang masuk ke rumah itu awalnya merunduk gitu. Jadi ya juga yang dibuka dan juga, ketika ngetok pintu itu juga kulo nuwun gitu kan kita bagi sekarang juga saya juga prihatin sekarang bahkan ada anak-anak yang kecil masuk rumah nggak langsung nggak ketok pintu nggak pelan-pelan merunduk juga kadang juga prihatin tiba-tiba langsung masuk nyelonong aja gitu kan itu yang agak prihatin jadi nilai-nilai etika itu perlu kita tekankan dan itu penting yang memang diwarisi oleh leluhur kita bahkan itu tidak tertulis tapi kita terapkan secara langsung di kehidupan setiap hari ini. Itu saja Mas saya. Gimana, Mas Alif? Ada tambahan lagi? Sudah? Oh iya, baik. Terima kasih. Ini sedikit tambahan saja kaitannya dengan peristiwa nyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Alif tadi. Peristiwa Hari Pahlawan tanggal 10 November itu ada runtutannya di awal. Tadi Mas Alif menyinggung sowan kepada kiai, salah satu kiai yang disowani itu adalah Romo Kiai Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah dari situ saat itu kan pemuda khususnya itu kan sulit. Bagaimana mengajak khususnya umat Muslim itu untuk berjuang. Kalau dalam agama Islam membela tanah air itu hukumnya bagaimana? Karena memang ada sebagian mengatakan bahwa membela
tanah air dan itu bukan negara Islam adalah tidak diperbolehkan atau mungkin kafir dan sebagainya. Akhirnya minta masukan, minta saran kepada salah satu tokoh ulama NU, beliau bagaimana hukum membela tanah air. Akhirnya dijelaskan bahwa dengan ketika tanah air kita membela tanah air berjuang itu mati pun juga mati syahid, karena dengan ketika kita berjuang dan kita menang dan kita bisa menegakkan syariat agama Islam, beribadah dengan nyaman, maka kan juga nanti akan bermanfaat untuk anak cucunya dalam mengemban dakwah. Dari situ akhirnya muncul namanya resolusi jihad itu ya, resolusi jihad yang intinya mengajak pada seluruh umat Islam khususnya para santri untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Itu terjadi peristiwa tanggal 22 Oktober. Jadi sebelumnya ada runtutan cerita, dari situlah akhirnya meletus peristiwa beberapa minggu setelahnya, yaitu tanggal 10 November. Jadi memang dari situ semua elemen bangsa itu memang luar biasa saling bahu-membahu. Bahkan ketika peristiwa Bung Tomo itu ya ada ucapan Allahu Akbar yang menggetarkan yang luar biasa, itu kan memberikan semangat kepada para pahlawan dulu untuk ikut berjuang mempertahankan negaranya, bangsa dan tanah airnya kan. Nah, sedikit juga tentang tradisi Jawa. Jadi rumah-rumah joglo zaman dulu memang dibuat seperti itu, memang bukan tanpa sengaja atau orangnya pendek-pendek, bukan, memang dibuat sengaja rumahnya pendek. Rumahnya bukan pendek, pintunya dibuat pendek, itu adalah sebagai simbol ketawaduan. Jadi kita menghormati tuan rumah, tawaduk, maka sebutnya merunduk. Dan tradisi-tradisi seperti ini pun juga masih dipertahankan di beberapa bangunan-bangunan makam para wali. Jadi kalau kita ziarah ke makam para wali, rata-rata kalau yang memang makamnya itu ada cungkupnya, bukan di tempat yang terbuka ya, kalau memang ada cungkupnya, ada bangunannya, biasanya pintunya itu memang dibuat pendek. Jadi bahkan ada mitos juga ketika kita, ya benar tidaknya enggak tahu juga, ada ketika kita masuk ke makam para wali, ketika kepalanya terbentur, katanya itu enggak diikhlaskan oleh walinya. Ada loh yang sampai segitu. Tapi kalau nggak terbentur berarti aman ya, nggak tahu juga. Ya, ada beberapa yang ada di Sunan Derajat itu pun juga ada bentuk pintunya juga dibuat merunduk. Jadi itu sebagai simbol ketawaduan, tata krama, bagaimana ketika kita masuk sebagai tamu tentu juga menghormati tuan rumah. Lain tempat, lain aturan. Di rumah kita punya aturan sendiri, di sana aturan sendiri, maka kita kalau masuk ke rumah orang, ya kita ikut aturan tuan rumah di mana kita menjadi tamu itu. Itu mungkin sedikit tambahan. Nah, ada sedikit lagi. Tentu ketika kita berbicara Hari Pahlawan, tadi sudah disinggung bagaimana memaknai Hari Pahlawan dari generasi milenial. Mas Alif sudah menjelaskan, Mbak April sudah menjelaskan. Nah, ini hal yang cukup bagus kita bahas, yaitu tentang apa sih wujud konkret yang harus dilakukan oleh generasi milenial dalam meneladani para pahlawan dahulu. Wujud konkretnya apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Singkat, padat, karena waktu kita mungkin terbatas ya, jadi nggak terlalu panjang lebar. Kita live di Instagram juga ada pembatasan 1 jam, mungkin lebih sedikit, jadi biar nanti kita pas di nggak sampai terlalu lama. Mungkin dari Mbak April dulu, wujud konkret apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial? Wujud konkretnya kayak kita nggak boleh harus selalu up to date mengenai semua bentuk hal-hal baru dari luar, baik itu teknologi, digital, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita lebih menekankan hukum ya, karena seperti yang kita tahu bahwa hukum di Indonesia ini tumpul, dan itu di situ mungkin bisa menjadi lebih kan berbeda dengan masa penjajahan di mana para pemuda itu lebih menekankan berperang daripada
zaman sekarang. Nah, untuk mengenai apa sih yang dikatakan pahlawan itu di generasi milenial itu sekarang bisa dilihat dari latar belakang dari apa sudut pandang milenial yang pertama itu kayak apa mereka menganggap pahlawan itu berdasarkan kebutuhan hadirnya dari pahlawan itu di masa sekarang, misalnya dari penegakan hukum, misalnya orang yang bisa mendapat itu di dunia sekarang itu lebih disebut dengan pahlawan. Nah, kalau dulu kan kayak lapangan yang diukur dari sudut pandang itu juga ada apa kriterianya itu mempertahankan kesatuan bangsa berturut-turut apa kayak dalam sudah selesai. Kalau Mas Alif, mungkin ada jawaban lain ya dari sudut pandang Mas Alif, apa wujud konkret yang harus dilakukan oleh generasi milenial dalam meneladani perjuangan para pahlawan dahulu? Nah, jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, tadi saya tekankan tentang etika itu perlu dilakukan juga untuk keberlangsungan hidup, karena etika dan norma juga itu tidak tertulis, tetapi itu berlaku di Indonesia. Apalagi kita kalau orang Indonesia juga, etika itu pasti tetap dipertahankan dan diperhatikan. Dan kemudian ada nih sisi lain juga dari semangat. Nah, semangat ini kenapa saya juga membahas semangat ini dari pahlawan yang berjuang dengan demi kemerdekaan. Nah, semangat ini bisa diartikan bagaimana kita melakukan kegiatan penuh tenang, kerja keras, itu kita teladani, dan mungkin bahkan bisa kalau pahlawan dulu nyawa dan dikorbankan, tapi kita mengorbankan tenaga dan pikiran itu. Jadi uh, bukan hanya kita ibaratkan kita ingin kaya, tapi kita cuma tiduran rebahan gitu kan, mau gimana lagi, kaya lewat mimpi kayaknya ya. Jadi Iya. mungkin mustahil gitu. Jadi semangat kita berusaha terus semaksimal mungkin, dan kemudian saya juga uh, menggarisbawahi bahwasannya kita sebagai manusia berbeda pikiran, berbeda pendapat penting. Nah, bagaimana cara mengatasi dengan diskusi ini dengan yang sudah dicantumkan di empat sudah ada bagaimana uh, langsung secara langsung kehidupan bahkan dengan orang orang dengan orang itu terjadi. uh, Kemudian yang tidak terjadi lagi, ini ada perbedaan pendapat melalui media sosial nih. Ini yang lumayan lumayan uh, banyak juga kasusnya. Jadi itu kita bisa kok berbeda pendapat, tapi kita bisa punya tujuan yang sama dengan tujuan yang baik. Nanti bisa dicari solusinya dengan musyawarah. Kalau sekarang klarifikasi ya Mas Said. Iya. Jadi itu bisa cari solusi nih, cari solusi. Nah, kemudian juga tidak, bagi pemuda, saya juga menekankan bahwasanya kita punya negara, punya peraturan, ini negara hukum, juga perlu kita tidak melakukan dari kenakan aja, tidak melakukan tindakan kriminal.
terus kemudian menjauhi narkoba. Ini yang penting bagi generasi muda nih, yang penting untuk diterapkan setiap hari karena narkoba ini perkembangannya cukup cepat. Jadi saya mohon juga ke teman-teman yang nonton nanti bisa menghindari dengan cara apapun gitu. Mungkin itu aja Mas Say. Ya, betul. Asalkan tadi sudah disinggung, semuanya berawal dari mimpi akhirnya menjadi kenyataan. Asalkan tidak diambil sisi negatifnya ya. Oh, kalau gitu kalau semuanya dari mimpi itu bisa menjadi kenyataan, jadi bangsa ini sukses dari mimpi-mimpi para pahlawan dahulu ya. Kalau gitu kita perbanyak rebahan kan nggak juga gitu kan. Nah, terima kasih Mas Alif. Ini pertanyaan terakhir ini untuk semuanya sekaligus nanti ini sebagai closing statement sebelum kita tutup dengan doa bersama nanti untuk para leluhur, para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ini dan kita bisa mengenyam kemerdekaan ini dan tentunya kita tetap harus sesuai kita harus tetap berjuang untuk bangsa ini mungkin dengan tantangan yang berbeda. Nah, berbicara tentang era milenial saat ini ke depan tantangannya pasti lebih berat. Ya, antara zaman dulu ketika leluhur kita, para pahlawan dulu berjuang mempertahankan NKRI ini juga punya tantangan yang berat. Kita ke depan juga tantangannya juga sama-sama berat, mungkin dengan porsi yang berbeda, mungkin dengan era yang berbeda, situasi yang berbeda, dan tahun yang berbeda. Nah, ada sekaligus closing statement dari Mbak April dan Mas Alif nanti sebelum kita doa bersama. Apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan, khususnya untuk generasi milenial, yang harus dipersiapkan agar kita bisa menghadapi tantangan masa depan yang tentunya lebih berat atau mungkin lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh oleh para leluhur atau pahlawan dahulu yang tentunya kalau dulu mungkin melawan orang-orang yang dari negara lain, ada Belanda, Inggris dari segi kulit, warna dan sebagainya berbeda. Nah, kita tentunya mungkin tantangan ke depan kita kalau misalkan tantangan dengan bangsa sendiri, jadi kan juga repot gitu karena sama-sama warna kulit itu semakin sulit atau mungkin ada tantangan lain dari segi ekonomi, teknologi dan sebagainya yang lebih berat. Nah, mungkin bisa dijawab apa yang perlu dipersiapkan generasi milenial agar kita bisa survive ya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekaligus closing statement sebelum kita tutup dengan doa bersama. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Alif dulu. Monggo Mas Alif. Terima kasih Mas Say. Jadi apa sih yang perlu kita siapkan ya? Ini bagi atau generasi milenial yang sekarang atau sebagai pemuda Indonesia itu jangan banyak rebahan ya, jangan banyak sakral gitu. Jadi ayolah dari kecanggihan teknologi sekarang dimanfaatkan yang lebih positif, seperti halnya untuk mencari informasi atau lomba-lomba atau apa ya, ibaratkan kita intinya itu mencari hal-hal yang positif di media sosial dan kemudian juga kita perlu berkarya nih. Jadi kita mengenali potensi diri kita sendiri, apa sih yang dari potensi kita yang kita miliki itu bisa dikembangkan dan kita bangun apapun. Media sosial ini sekarang lumayan mudah aksesnya untuk mendapat beasiswa, untuk mendapat jenjang karir yang cukup cemerlang di masa yang akan datang itu banyak. Dan juga saya juga berpesan kepada teman-teman pemuda yang sekarang, tolong gunakan teknologi dengan baik, dengan benar, manfaatkan juga potensi-potensi diri, jangan sampai disalahgunakan dan juga jangan sampai melanggar hukum, juga melanggar norma dan etika yang tentunya saya tekankan dari tadi, karena seperti pesannya Bung Karno, perjuangan lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsanya sendiri. Terima kasih. Itu saja, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Langsung dilanjut, Mas
Lanjut Mbak April, monggo. Oke, jadi buat survive di masa mendatang, khususnya dari segi pandang milenial itu kita harus menekankan melek teknologi yang pertama, karena itu berkesinambungan untuk kedepannya. Yang kedua juga mungkin apa ya, terbuka terhadap hal baru, misalnya pendidikan, update soal referensi-referensi yang apa dari apa negeri luar juga nggak apa-apa sebagai referensi, tetapi tetap pada pendirian negara sendiri. Lalu juga karena semakin berkembangnya teknologi juga ekonomi semakin berpengaruh. Jadi mungkin selain pekerjaan mungkin bisa diselangi dengan apa membuat UMKM dan lain sebagainya sebagai apa ya ya sebagai survive, apalagi di tahun 2023 ini bakal ada krisis dan jadi punya pekerjaan sambil itu sih aja dari aku. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini, kita mengheningkan cipta sejenak untuk mendoakan para pahlawan atau para leluhur kita yang sudah berjuang rela sampai darah penghabisan untuk bangsa dan negeri ini, dan kita bisa mengenyam kemerdekaan hingga pada saat ini. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan mohon maaf saya memimpin doa dengan sesuai dengan agama Islam. Baik, kita menghentikan cipta sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya. Selanjutnya kita doakan kepada para leluhur dan para pahlawan yang telah berjuang mendahului kita, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni dan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nah, terima kasih buat Mas Alif dan juga Mbak April sudah bergabung di diskusi kita kali ini. Dan teman-teman, salam juga buat teman-teman dari Bravo ya Mas Alif ya, yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi online pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda tentunya, untuk diskusi dengan kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih, selamat malam dan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.